Syederalon kembali lagi dalam talk show interaktif bersama DP3A Aceh dengan tema UPTD PPA dan pemenuhan hak korban KTPA 16 HKTP. Syederalon sudah hadir di studio Serambi FM, narasumber kita Ibu Irmayani Ibrahim, Kepala UPTD PPA Aceh, dan Ibu Ani Darliani dari Majelis Balai Syura Urung Inong Aceh. Silakan Anda berinteraksi via telepon dan juga WhatsApp di 0811 68 90 20, dan Syederalon Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com, Serambi On TV, dan seluruh Facebook Serambi Group. Dan Syederalon, tentang kekerasan perempuan ini memang tidak ada habis-habisnya, dan tentunya di saat momen yang luar biasa ya, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan internasional ini, mari sama-sama tentunya kita mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama kita menjaga ketertiban, sama-sama kita mencegah kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ini terjadi gitu. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya ya di media sosial juga berseliweran ini mengenai kekerasan terhadap perempuan, terutama untuk kekerasan seksual. Ini kayaknya tren kekerasan seksual terhadap perempuan ini lagi naik atau seperti apa sih? Kalau di Aceh ini seperti apa, Bu? Mungkin Bu Irma bisa menjelaskan. 905. Nah, untuk 2021 per September ini sudah 697. Dan ketika ditambah kita ada yang dari kabupaten kota, kemudian yang melapor dan rujukan ke UPTD PPA, jika kita jumlahkan dengan kabupaten kota, untuk sekarang itu sudah 762. Ya Allah. 762 itu belum lagi yang masuk dari kabupaten kota per Oktober dan November. Karena itu masih dari Masih September. ya, tetangga, yang paman, bahkan yang ada kakek, yang ayah kandung lagi, ya Allah. ada yang ayah kekerasan gitu. Terus apalagi kekerasan seksual itu ya. Jadi sakitnya berlipat-lipat ganda gitu. Mungkin Bu Ani ada yang mau ditambahkan? Bu Irma, kalau kita lihat kasus itu tinggi sekali ya. Sampai ribuan gitu ya. Iya, apakah ini semua kekerasan seksual atau memang ini total kasus yang ada total kasus. Total kasus. Tapi yang paling banyak tentang kekerasan seksual, Bu. Untuk sekarang yang banyak itu memang KDRT dan seksual. Dan juga sekarang juga ada kekerasan dalam pacaran. Nah, itu juga sudah mulai. Kalau dulu mungkin jarang ya. Sekarang juga ada orang pacaran udah dikerasin. Ya, udah KDP dikerasin ya, kekerasan KDP, dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran gitu juga udah ada yang kita terima kasusnya. Dan ada juga yang kenalan lewat Facebook sebentar, ketemu terjadi kekerasan, kemudian menghilang. Nah, itu juga ada. Jadi memang peran paling besar itu adalah media gadget lah ya. Ya. Dan bahkan ada dalam rumah juga ada abang juga itu melakukan, juga ada kasusnya. Kemudian adik terhadap kakak juga ada. Hampir semua lapisan keluarga terdekat itu ada yang melakukan pemerkosaan. Oke, ini korbannya paling banyak ini usia berapa, Bu? Usia anak juga banyak, tapi ya ada yang 14 tahun ke bawah lah. 14 tahun memang ke bawah. Rata-rata anak-anak ya usia anak. Tapi kalau keluarga terdekat itu biasanya yang terlapor itu sekitar 10 tahun. Bahkan ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun ya gitu. Allah, miris banget memang. Miris banget. Oke, itu yang di terlapor Aceh. di kita, tapi banyak juga yang seperti kami melakukan melakukan assessment. Ada juga keluarga yang terdekat itu ada. Misalnya ini ada pemerkosaan dari kakek, misalnya terhadap cucu kandungnya. Dan ada keluarga yang terdekat juga mengalami hal itu tapi tidak melaporkan, seperti disampaikan oleh Bu Ani tadi, ya karena malu keluarga, kemudian mungkin juga mereka melindungi anaknya dari kasus-kasus yang seperti itu. Jadi banyak yang juga tidak terlapor gitu.
Jadi kalaupun itu terjadi tidak ada laporan, ya saya rasa semakin pelakunya semakin semakin berani, berani mereka melakukan itu. Jadi Bu, tren KS itu, kekerasan seksual itu semakin naik ya dari semakin tahun ke naik. tahun. Kalau kita lihat total kasus ini, maksudnya 1.000 ini yang melapor ya. Iya, yang melapor. Yang tidak melapor lagi, itu bisa jadi lebih banyak lagi, karena kan dia fenomena gunung es ya, kekerasan ini semakin banyak yang tidak melapor. Oke, jadi ini kan miris sekali, dan tentunya sebagai masyarakat sipil kan tentunya sangat berperan ya, Bu Ania, dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terjadi. Dan bagaimana peran masyarakat sipil ini seharusnya dalam mencegah kekerasan ini, Bu? Ya, terima kasih Tia. Peran masyarakat sipil ini adalah sebenarnya kepedulian ya. Ada kepedulian yang tinggi terhadap perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Sebenarnya tidak hanya dari masyarakat sipil saja, tetapi dari seluruh elemen ada kepedulian. Jadi kalau misalnya ada entah tetangga kita, entah teman kita peduli gitu. Kita peduli dan kita bisa membantu apa yang bisa kita bantu, kita dampingi. Dan memang sangat penting itu ada rumah yang aman ya, rumah yang aman untuk korban. Karena tadi Ibu Irma ada sampaikan di rumah sendiri itu mereka tidak aman gitu. Jadi kalau mereka masih tinggal di rumah yang sama, bisa jadi itu kekerasannya itu berulang. Iya. Dan jadi, juga si anak atau si korban juga lebih trauma gitu ya. Lebih trauma. Sementara dia takut untuk melapor karena mungkin abangnya diancam dan sebagainya kan. Bisa jadi dia tidak tahu mau lapor kemana. Jadi kita kalau memang kita sudah tahu misalnya ada UPTD, PPA, kita bisa peduli ya, kita peduli, kita dampingi yang korban, siapapun korban, itu menurut saya. Jadi memang harus ada kepedulian semua pihak. Apalagi dalam pemenuhan hak korban ini ya, jadi benar-benar bisa didampingi mudah-mudahan, karena memang masyarakat yang terdekat itu kan yang mengetahui kondisi dari korban gitu untuk bergerak melaporkan. Tapi ada juga yang takut juga nih, takut untuk melaporkan karena takut nanti dia terlibat jauh, atau takut diancam juga gitu ya, karena dia mungkin sebagai saksi gitu. Itu bagaimana cara kita mengatasinya, Bu Ani? Iya, jadi ini kan maksudnya kalau misalnya kita ngelapor gini, misalnya kan ada pengalaman-pengalaman. Misalnya ada pengalaman yang kita bisa berbagi. Misalnya kalau saya lapor ke UPTD, saya mendapatkan pelayanan yang maksimal. Saya dilayani dengan ramah, dengan baik, dan itu orang akan semakin tidak takut gitu untuk melapor. Saya aman kalau melapor, identitas saya terjaga. Nah, itu kan salah satunya juga orang berani ngelapor. Kemudian kan kita juga sebagai masyarakat, kita harus mempersempit gitu. Bagaimana kita mempersempit kekerasan itu bisa terjadi. Ada teman saya bilang gini, sekarang itu kan kalau misalnya di jalan-jalan itu kan ada CCTV ya. CCTV untuk pelanggaran lalu lintas. Tapi bagaimana CCTV ini ada di tempat-tempat yang rawan kekerasan. Jadi dan ada penerangan di situ. Jadi orang merasa aman gitu, merasa nyaman bahwa kalau ada yang melakukan kekerasan terpantau gitu. Karena kan sekarang ini hanya untuk pengendara sepeda motor saja. Tapi bagaimana itu bisa menjadi masukan untuk pemerintah bahwa ini juga bisa menjadi bagian untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Iya, luar biasa nih. Jadi memang bisa di segala tempat juga ya Bu ya, bisa terpantau ya. Oke. Baik, untuk Anda Syederalon yang ingin bergabung silakan via telepon dan juga WhatsApp di 0811 68 90 20. Kita bakal kembali lagi dalam talk show bersama DP3A Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.